Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, ini sepertinya masuk semua ya teman-temanmu. Iya, Bu. Masuk semua, Bu. Oke, oke kalau masuk semua, untuk kabarnya sudah baik-baik saja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Baik, Bu. Oke, Bu. sebelumnya kemarin pertemuan kemarin Bu Yuni sudah mengajarkan kalian tentang materi teks ulasan. Apa masih ingat teks ulasan itu? Masih Coba sedikit, Bu. Mbak Dini, apa sih teks yang bisa dipaparkan? Yang lain menyimak ya. Teks ulasan itu menilai tentang suatu karya, Bu. Karya apa yang nilai kemarin? Kemarin itu buku, Bu. Buku fiksi. Oke, cerpen ya? Iya, Cerpen atau novel punya Mbak Dini? novel, Bu. Novel. Oke, oke untuk Yurike, boleh diceritakan kendalanya kemarin itu apa? Ya, kemarin itu pada saat saya mengulas sebuah novel, itu Bu, saya masih bingung terkadang mana yang membedakan itu teks fiksi dan mana yang tidak. Terus jadinya saya bingung, itu termasuk kendala saya pada saat saya melaksanakan menulis teks ulasan Bu. Oh gitu. Jadi kendalanya Mbak Yurika itu susah membedakan mana yang termasuk fiksi dan juga yang belum gitu ya. Oke, karena kemarin kita mengulas teks fiksi yang berupa cerpen, novel, dan lain sebagainya. Kalau yang bukan non-fiksi itu seperti buku pelajaran itu loh Mbak Yurika. Nah, kalau kira-kira teks drama itu termasuk fiksi atau non-fiksi? Fiksi, Bu. Apa, Mbak Yana? Oh iya, fiksi. Drama Oke. termasuk fiksi. Karena kita akan kita akan mempelajari mengenai teks drama. Oke. Karena kita harus memiliki pandangan terlebih dahulu bahwasannya teks drama itu merupakan teks fiksi. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Sebelum eh, melaksanakan pembelajaran, Bu Yuni akan melaksanakan asesmen awal. Untuk link asesmen awal bisa kalian akses di WA grup masing-masing. Oke, Bu Yuni kasih waktu 5 menit untuk kalian mengisi link tersebut. Silakan. Baik Bu, sebentar ya. Oke, gimana? Sudah mengisi semua, Nana? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Ibu. Oke, Bu Yuni lihat terlebih dahulu ya. eh, Bu Yuni akan berbagi layar terlebih dahulu kepada kalian. Apakah sudah terlihat? Sudah Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini sudah kalian sudah mengisi tentang penilaian diri untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi teks drama. Di sini sudah menjawab, saya selalu hadir dalam kelas dengan tepat waktu. Ya, di sini 50-50 ya, masih ada yang belum bisa hadir dalam kelas tepat waktu. Oke, selanjutnya bisa lebih semangat lagi untuk datang tepat waktu. Yang kedua, peralatan lengkap. Oke, sudah banyak sekali yang ini. Saya ragam rapi, sudah 100%. Untuk tugas sekolah sudah 100% juga yang menjawab.
Lebih senang mengerjakan tugas individu. Oh, masih ada satu orang yang belum bisa atau belum senang mengerjakan tugas secara individu. Semoga kedepannya lebih bekerja sama dengan tim ya. Nah, berkelompok senang sekali. Oke, sudah 100% yang sudah mengisi senang ya. Untuk berbicara di kelas, oh, sudah mantep. Kelas 8 ini sudah memang sudah bagus-bagusnya untuk berbicara menyampaikan pendapat di depan. Oke, oh oh, ternyata untuk berbicara di depan banyak orang masih ada 3 orang yang harus terus belajar atau terus dilatih ya. Oke, semangatnya belajar untuk menggunakan LCD sudah 100%. Oh, saya lebih senang mendengar penjelasan ceramah. Oh, tidak, karena lebih ke aksi. Oke, saya merasa bosan ketika kegiatannya hanya duduk saja. Oke, kalau kalian merasa bosan untuk kegiatan belajarnya duduk saja, di pembelajaran kali ini Bu Yuni akan mengemas pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang eh, lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan kalian. Jangan sampai kalian nanti bosan lagi untuk duduk-duduk, oke? Untuk membaca, oh gini, ini 50-50 ya. Karena ada yang sedang membaca dan menghafalkan, ada juga yang masih belum senang membaca dan menghafalkan bacaan. Untuk pembacaan intonasi membaca ini masih 50-50 juga, masih 50-50. Ya, nanti seiring berjalannya waktu, kita akan terus belajar, terus mengolah bagaimana cara membaca teks drama dengan intonasi. Seperti itu ya. Imajinasi yang banyak dan saya ingin menuangkan dalam tulisan. Nah, ini juga masih sifatnya setengah-setengah ya, masih ada yang sudah berimajinasi untuk menuangkan tulisan, ada juga sepertinya ini ada yang lebih menulis dan juga ada yang lebih ke aksi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kali ini, Bu Yuni akan mengemas teks drama tersebut menjadi pembelajaran untuk kegiatan menulis dan juga kegiatan aksi. Ditunggu saja untuk pembelajarannya. Oke, Bu Yuni stop berbagi layar. Kemudian Bu Yuni akan menayangkan sebuah video. Di sini tolong kalian simak. Sebelum menayangkan video, Bu Yuni akan membagi kalian dalam satu kelas menjadi 2 kelompok. Ini langsung Bu Yuni tunjuk saja ya. Kelompok satu itu ada Yana sama Dini. Kelompok dua itu ada Nadila sama Yurika. Oke, sepakat? Paket. Baik, Bu. Baik, Oke. Bu. Untuk ini tugas selanjutnya, Bu Yuni akan menayangkan sebuah video, kemudian kalian simak apa saja yang bisa informasi yang kalian dapatkan. Seperti itu. Agar kalian eh, mendapatkan informasi yang lebih awal apa sih yang mengenai teks drama itu. Seperti itu ya, bisa dipahami. Bisa, Bu. Di sini Bisa, Bu. juga Bu Yuni bagi kelompok karena kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya. Diskusinya bisa melalui WA ya. Oke, anak-anak sudah selesai untuk menonton videonya. Nah, kali ini Bu Yuni akan membagikan kalian di grup WhatsApp, di grup WA itu mengenai LKPD 1 yang harus kalian kerjakan. Setelah ini, setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan setiap kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bu Yuni kasih waktu kalian untuk mengerjakan LKPD 1. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, setelah ini kita akan menonton satu tayangan video tentang drama. Untuk kalian mohon disimak ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke,
mohon untuk informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan dari tontonan video ini, tolong ditulis ya, karena nanti akan dilanjutkan pada pengerjaan LKPD. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah, Bu. Udah, Bu. Astagfirullah. Kok ya ndak ada yang laku ya, Mbak? Mbak, duduk dulu. Gimana kabarnya? Jualannya laku nggak? Ya gini yuk, Mbok sudah tua, tapi ya harus tetap kerja. Jangan dipaksa, Mbok. Nanti kalau sakit gimana? Iya yuk. Aduh, Mbok. Ada apa toh yuk? Gini loh, Mbok. Saya habis pulang kerja. Penghasilan kerjanya cuma sedikit aja ya, Bu. Ini juga lagi susah-susahnya. Jamu. Kenapa? Bu. Enggak jamu tak? Enggak. Ya Allah, Bu. Ayo jamu, Bu. Oh, dari tadi enggak ada yang beli. Apa kalian ini tidak merasakan kehidupan ini? Oke. Kalian sudah menuliskan informasi dari video tersebut? Udah. Oke, kira-kira tadi yang video yang sudah kalian simak itu judulnya apa? Remis jawab, judulnya apa? Hmm. Ayo, Saya, Bu, apa Yurika? perjuangan mengais rezeki. Nah, kurang tepat judulnya. Ayo, Dini Saya mungkin Bu, bisa jawab. Oke, Mbak Nadila, silakan. tanah warga Bu. Nah, untuk judulnya Tanah Warga. Oke, untuk latar tempatnya kira-kira itu ada di mana? Saya, Bu, di pedesaan, Bu. Ya, pedesaan benar. Nah, yang tadi itu ibunya kan berkomunikasi kan ya, ngobrol satu ibu-ibu pedagang yang satunya sama pedagang jamu dan ibu-ibu ada ibu tani seperti itu. Nah, obrolannya itu termasuk apa kalau dalam teks drama? Dialog, Bu. Iya, loh benar sekali. Karena di teks drama harus ada yang namanya dialog atau sebuah Ya. percakapan. Pada drama kira-kira ditandai dengan apa? Ditandai dengan tanda 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 kutip, kalimat. kutip. Tanda kutip, Bu. Ya, Ya, tanda Mbak Dini ya. Oke, ya, Bu. di situ sudah Bu Yuni share tentang LKPD. Jadi kalian bisa saling bekerja sama mengisi poin-poin yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa mendiskusikan di WA group masing-masing, oke ya? Satu kelompok 2 orang. Silakan untuk mengerjakan. Bu Yuni kasih waktu 10 menit ya.
untuk mengerjakan LKPD 1, lalu kita akan mendiskusikan melalui presentasi. Yang presentasi pertama dari kelompoknya Yurike dan Nadila, oke? Kemudian Dini dan Yana. Silakan mengerjakan. Baik, Bu. Oke, anak-anak, 10 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus sekali. Oke, untuk presentasi yang pertama, seperti kesepakatan yang tadi, untuk kelompok 2, kelompoknya Yurike dan Nadila, silakan untuk mempresentasikan LKPD 1 yang sudah kalian kerjakan. Silakan dimulai. Baik, Bu, untuk hasil identifikasi informasi yang didapatkan, yang pertama yakni toko yang ada pada video tersebut antara lain adalah Mbok, kemudian Kepala Desa Pak Sam, penjual jamu, pemilik warung Yuk, dan juga ibu kantoran. Kemudian untuk latar tempat dari video tersebut adalah di pedesaan pada waktu siang hari, untuk suasana yakni yang ramai dan tegang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wirika. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari rekan saya, Mbak Nadila. Untuk yang nomor 3, yakni permasalahan apa yang terjadi pada video. Permasalahan yang terjadi pada video adalah kepala desa yang melakukan korupsi uang bantuan warga dan tidak menepati janji-janji yang sudah kepala desa berikan kepada warga. Untuk yang nomor 4, alur pada video tersebut yakni memiliki alur maju. Untuk yang kelima, pesan atau amanat yang dapat diambil dari video tersebut adalah jangan mengambil hak orang lain dan berusahalah untuk menepati janji yang sudah diucapkan. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Bu Yuni. Terima kasih. Tepuk tangan terlebih dahulu kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan informasi apa yang sudah mereka dapatkan. Baik sekali, jawabannya sangat mantap. Oke, sudah jelas ya dipaparkan. Selanjutnya di situ di LKPD yang kedua, Bu Yuni sudah memberikan kalian tabel. Di situ ada yang namanya prolog, ada yang dialog, itu dan juga ada epilog. Nah, prolog, dialog, dan epilog itu juga termasuk dari struktur teks. Teks apa, Nana? Teks drama, Bu. Nah, nah, dari informasi yang sudah kalian dapetin, dari identifikasi alurnya bagaimana, tokonya siapa saja, konfliknya apa, latar tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian sudah bisa menentukan bagian mana yang dimaksud dengan prolog, bagian mana yang dimaksud dengan orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga yang terakhir yakni epilognya. Oke, mungkin itu sudah kalian tuliskan di dalam tabel. Sudah selesai kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Wijayana dan teman kelompok saya ada Dini Savitri. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama yaitu struktur teks drama, prolog. Di dalam video tersebut ada beberapa tokoh yaitu Mbok, Yuk, Kepala Desa, Penjual Jamu, Pak Sam, Putri, dan Widya. Kemudian pada bagian dialognya, pada orientasi, itu ada sebuah nenek yang berusaha keras mendatangi penjaga toko, penjual, Widya, dan Pak Sam. Untuk komplikasi dalam video tersebut, kepala desa mengkorupsi uang bantuan untuk warga. Untuk bagian klimaks dan resolusi akan dijelaskan oleh rekan saya Dini Savitri. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya klimaks. Pada bagian klimaks ini,
eh, para warga mengetahui uang yang digunakan untuk bantuan para warga disalahgunakan oleh kepala desa dan tidak diberikan untuk para warga. Kemudian resolusi dialognya Putri membela para warga dan meminta para warga untuk segera melaporkan kepala desa kepada kantor utama desa. Kemudian yang terakhir, epilog, kita tidak boleh mengambil suatu hak milik orang lain. Oke. Sekian presentasi kelompok satu. Saya kembalikan ke Ibu Yuni. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Oke, tadi untuk prolog, mungkin Bu Yuni di sini akan memberikan sebuah penegasan terlebih dahulu dari prolog yang sudah disampaikan. Bahwasannya dari video tadi yang berjudul Tanah Warga, di situ prolognya menceritakan tentang ibu-ibu yang kesusahan dalam mencari nafkah dan harapannya dapat membantu menerima bantuan dari desa yang tak kunjung ada. Sampai pada akhirnya semua kebusukan Pak Kepala Desa terbongkar. Nah, seperti itu ya. Untuk yang lainnya sudah maksimal kembali mengerjakannya. Oke, terima kasih untuk menyelesaikan LKPD 1. Nah, sekarang Bu Yuni akan em, memberikan kalian sebuah link untuk lebih mendalami materi dari teks drama tersebut. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. di sini Bu Yuni sudah menyiapkan Google Site. Google Site ini Bu Yuni rangkum untuk memudahkan kalian belajar. Nah, di sini ada teks drama. Untuk materinya kalian bisa klik materinya. Kemudian di sini sudah ada pengertian dari teks drama apa, tujuan, ciri-ciri, strukturnya, maupun dari kaidah kebahasan teks drama. Nah, di sini juga Bu Yuni sudah cantumkan contoh dari teks teks drama itu sendiri. Dan di sini juga Bu Yuni sudah kaitkan mengenai video-video yang bisa kalian tonton untuk memperkaya pengetahuan kalian dalam memahami materi teks drama. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, untuk linknya sudah Bu Yuni share, sudah Bu Yuni bagikan di WA Group. Silakan kalian cermati terlebih dahulu untuk mempelajarinya lebih lanjut. Oke. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami materinya lebih mendalam lagi dari kegiatan yang pertama tadi, menyimak tontonan drama secara bersama-sama, terus mengidentifikasi informasi apa saja yang ada pada video tersebut. Kemudian kalian sudah bisa mengklasifikasikan bagaimana apa saja yang masuk dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah epilog. Seperti itu. Nah, sebelum Bu Yuni mengakhiri pembelajaran kali ini, Bu Yuni ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Apa sih yang dimaksud dengan tes drama? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Nadila, apa yang dimaksud dengan teks drama? Teks drama itu merupakan teks cerita yang dipentaskan di atas panggung yang menceritakan kehidupan melalui adegan para tokoh pemerannya, Bu. Nah, pinter sekali. Biasanya itu tes drama itu eh nah, dipentaskan di panggung yang ceritanya itu tentang kehidupan dan ada yang namanya tokoh, yaitu pemerannya. Oke, bagus sekali jawabannya untuk Nadila. Mungkin bisa ada yang menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan prolog? Siapa Saya, yang mau Bu. menjawab? Oke, Wijayana, silakan. Apa yang dimaksud dengan prolog?
Prolog adalah bagian pembuka yang berisi gambar tentang suatu kisah. Gambaran tentang suatu kisah. Oke, benar sekali. Oke, mungkin yang terakhir untuk setiap dalam cerita itu pasti ada ya namanya konflik. Ya, pasti ada konflik kan pada teks cerpen maupun teks non-fiksi lainnya. Pasti ada yang namanya konflik atau puncak dari masalah dalam cerita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komplikasi? Ayo, Mbak Dini, silakan. Plat. Yang dimaksud komplikasi itu adalah bagian pengembangan konflik, yaitu pelaku Oke. utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Gitu, Bu. Oke, benar sekali. Oke, mungkin Bu Yuni rasa kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan teks drama itu sendiri. Untuk pertemuan kali ini, Bu Yuni rasa sudah cukup untuk pemahaman materinya. Nah, sekarang Bu Yuni ada satu permainan yang sudah Bu Yuni siapkan di Word Wall. Nah, kalian sekarang coba klik tautan yang sudah Bu Yuni kirimkan. Nah, di situ ada satu permainan yang bisa menambah wawasan kalian mengenai teks drama. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, Ya, Bu. skor yang paling tinggi Bu Yuni akan kasih hadiah. Coba kalian pahami terlebih dahulu untuk permainannya. Silakan mengerjakan permainannya. Baik, sudah selesai semua bermainnya. Gimana? Sudah, Bu. Seru tidak bermain word Sudah, wall-nya? Bu. Seru ya, Sudah, di Bu. situ sudah kalian bisa Bu. memahami banyak hal atau banyak kosakata yang berkaitan tentang teks drama. Oke, skor yang paling tinggi eh ada Nadila. Nadila itu skornya sudah 257. Tepuk tangan untuk Nadila. Wow, bagus sekali. Dan untuk yang lainnya juga sudah bagus untuk skornya karena sudah melakukan dengan baik. Oke, oke. Terima kasih untuk partisipasi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, Bu Yuni ingin eh, dari kalian ada salah satu yang menyimpulkan keterkaitan proses pembelajaran kita kali ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Oke, Yudika, silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yakni kita semua mengetahui bahwa drama merupakan suatu eh, pementasan yang dipentaskan di panggung yang menceritakan kehidupan melalui adegan para tokoh dan pemerannya. Nah, di dalam drama ini terdapat prolog, amanat, alur, terus konflik, terus yang terakhir yakni ada epilog. Kemudian kita harus jeli dalam mengetahui apa yang termasuk di epilog dan prolog seperti itu, Bu. Baik, terima Mungkin ada kasih. teman-teman yang ingin. Mungkin ada yang mau nambahkan? Ya itu loh, Bu, kayaknya Tidak ada. ada. Oke. Tidak ada ya. Mungkin pembelajaran kali ini sudah cukup sekian dari Bu Yuni. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan menelaah atau mengidentifikasi lagi dari tontonan-tontonan drama yang sudah Ibu Yuni siapkan. Kalian perlu pelajari terlebih dahulu di Google Site yang sudah Bu Yuni siapkan tadi. Nah, di situ sudah ada beberapa tautan video yang bisa kalian tonton terlebih dahulu sebelum kalian melakukan LKPD yang kedua di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami anak-anak?
Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu. Terima kasih Bu Terima Yuni. kasih, Bu. Bu Yuni. Sama-sama. Selalu.